Di dunia yang terus bergerak maju, perubahan menjadi hal yang tak terelakkan. Negara-negara berlomba menunjukkan taringnya di panggung ekonomi global. Tapi, satu negara berhasil mencuri perhatian dunia dengan lonjakan luar biasa. Ya, inilah Cina. Dari negeri agraris yang tertutup, menjadi salah satu pusat industri dan teknologi dunia. Apa rahasia di balik kecepatan pertumbuhan ekonomi negara tirai bambu ini? Inilah 6 penyebab kemajuan ekonomi Cina sangat cepat. 1. Reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping. Pada tahun 1978, Tiongkok memasuki babak baru dalam sejarah ekonominya. Pemimpinnya saat itu, Deng Xiaoping, menyadari bahwa sistem ekonomi komando yang terlalu tertutup tidak mampu membawa rakyat keluar dari kemiskinan. Maka dimulailah kebijakan besar yang dikenal sebagai Reform and Opening Up. Alih-alih menolak kapitalisme secara mentah-mentah, Deng mengambil pendekatan pragmatis. Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Dari situ, Cina mulai membuka pintu bagi investasi asing, memperbolehkan kepemilikan individu dalam sektor pertanian, dan memberi ruang bagi pasar bebas untuk berkembang. Petani diizinkan menjual hasil panen mereka, perusahaan swasta mulai bermunculan, dan kota-kota pesisir seperti Shenzhen diubah menjadi zona ekonomi khusus, semacam laboratorium ekonomi untuk uji coba kebijakan baru. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, pertumbuhan ekonomi Cina meroket. Rakyat yang dulu hidup dengan penghasilan di bawah $1 per hari mulai merasakan perubahan nyata. Reformasi inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan ekonomi Cina yang kita lihat hari ini. Dua, tenaga kerja melimpah dan murah. Salah satu aset terbesar Cina yang sering dianggap sebagai senjata rahasia dalam pembangunan ekonominya adalah jumlah penduduknya yang sangat besar. Dengan lebih dari 1 miliar jiwa, Cina memiliki cadangan tenaga kerja yang melimpah dan untuk waktu yang lama, murah. Inilah alasan mengapa banyak perusahaan dunia memindahkan basis produksinya ke Cina. Pada tahun 1980-an hingga awal 2000, jutaan penduduk desa hijrah ke kota-kota industri. Mereka rela bekerja di pabrik-pabrik selama berjam-jam demi penghasilan yang lebih baik. Upah mereka mungkin rendah, tapi semangat dan produktivitasnya tinggi. Kombinasi inilah yang membuat biaya produksi di Cina sangat kompetitif. Produk-produk made in China pun membanjiri pasar global, dari elektronik, mainan, hingga tekstil. Dan bukan hanya kuantitas, kualitas produksinya pun terus meningkat. Tenaga kerja murah ini menjadi magnet bagi investasi asing. Pabrik demi pabrik dibangun, menciptakan jutaan lapangan kerja dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Cina pun dikenal sebagai pabrik dunia, tempat di mana hampir semua barang diproduksi, dan dari sinilah roda ekonomi terus berputar semakin kencang. 3. Investasi gila-gilaan di infrastruktur. Bayangkan sebuah negara yang dalam waktu singkat mampu membangun ribuan kilometer jalan raya, jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, puluhan bandara baru, serta pelabuhan kelas dunia. Kedengarannya seperti proyek mimpi, tapi itulah yang dilakukan Cina. Dan bukan dalam waktu seabad, melainkan hanya dalam waktu beberapa dekade saja. Cina menyadari bahwa tanpa infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan tersendat. Maka sejak awal 2000-an, pemerintah mengguyurkan investasi raksasa ke sektor infrastruktur. Bahkan di tengah krisis global 2008, Cina justru meluncurkan paket stimulus sebesar $586 miliar Amerika Serikat. Sebagian besarnya untuk proyek-proyek fisik seperti jalan, jembatan, rel kereta, dan gedung-gedung baru. Hasilnya mencengangkan. Kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou terkoneksi lewat jaringan kereta cepat yang bisa melaju hingga 350 km per jam. Distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lain yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini bisa ditempuh dalam hitungan jam. Pelabuhan di Shanghai dan Shenzhen menjadi yang tersibuk di dunia, melayani ratusan juta kontainer tiap tahunnya.
Infrastruktur ini bukan hanya untuk menunjukkan kemewahan. Ia menjadi tulang punggung efisiensi logistik, mempercepat arus barang, mengurangi biaya transportasi, dan mendukung ekspansi industri. Ketika jalan, pelabuhan, dan rel tersedia, investor pun tak ragu membuka pabrik dan gudang di wilayah baru. Rantai pasok pun meluas ke pelosok. Cina juga tak berhenti di infrastruktur dasar. Mereka membangun kota-kota pintar, smart cities, memperluas jaringan 5G, serta membangun sistem energi terbarukan berskala besar seperti bendungan dan ladang panel surya. Strategi ini memperlihatkan satu hal, pembangunan fisik yang masif bisa jadi mesin akselerasi pertumbuhan ekonomi jika direncanakan dengan matang. Di Cina, beton dan baja bukan sekadar bahan bangunan, mereka adalah alat untuk menciptakan masa depan. Dan sampai saat ini, investasi infrastruktur Cina terus berjalan. Mereka tidak berhenti karena merasa cukup. Mereka terus membangun karena tahu di balik jalan raya yang mulus dan rel kereta yang mengular, ada ekonomi yang terus bergerak tanpa menunggu. Empat, strategi ekspor yang agresif. Salah satu mesin utama di balik melesatnya ekonomi Cina adalah strateginya yang sangat agresif dalam hal ekspor. Sejak era reformasi, pemerintah Cina tahu betul, untuk mengangkat ekonomi dari nol ke level dunia, mereka harus menjual barang ke luar negeri sebanyak dan secepat mungkin. Cina menjadi ahli dalam memproduksi barang dengan harga murah tapi dalam jumlah masif. Dari pakaian, mainan, peralatan rumah tangga, hingga produk elektronik, hampir semuanya menyandang label Made in China. Strateginya sederhana, produksi murah, volume besar, dan distribusi cepat. Namun di balik itu semua ada dukungan penuh dari negara. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk eksportir, menyiapkan pelabuhan ekspor kelas dunia, dan menjalin hubungan dagang strategis dengan berbagai negara. Bahkan nilai tukar mata uang yuan pun sengaja dikendalikan agar produk ekspor tetap murah di pasar global. Dan jangan lupakan kemampuan Cina untuk meniru lalu menyempurnakan. Banyak produk teknologi yang awalnya dianggap copy-paste, tapi lama-kelamaan berevolusi menjadi inovasi. Smartphone, alat rumah tangga, hingga kendaraan listrik kini justru dibuat dengan kualitas tinggi dan diekspor ke seluruh dunia. Ekspor juga bukan hanya urusan pabrik. Cina aktif membangun jalur dagang baru lewat inisiatif Belt and Road, menjalin kerjasama dagang dengan puluhan negara, bahkan mendirikan zona industri di luar negeri. Hasilnya, neraca perdagangan surplus, cadangan devisa membengkak, dan ekonomi terus tumbuh. Dari strategi ekspor ini, Cina belajar satu hal penting. Ketika dunia jadi pasar, batas pertumbuhan nyaris tak terbendung. Kelima, peran pemerintah yang kuat dan terencana. Kalau di banyak negara ekonomi digerakkan oleh pasar, di Cina justru pemerintah punya kendali besar, dan itu bukan hal negatif. Pemerintah Cina dikenal sangat terencana, disiplin, dan fokus jangka panjang. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap keadaan, tapi sudah punya roadmap puluhan tahun ke depan. Setiap 5 tahun sekali, pemerintah merilis rencana 5 tahun, semacam peta jalan nasional yang merinci prioritas pembangunan, mulai dari sektor industri, teknologi, lingkungan, hingga pengurangan kemiskinan. Dan menariknya, rencana ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana. Peran pemerintah juga terasa dalam penentuan arah investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, sampai pendirian perusahaan milik negara yang mendominasi sektor-sektor strategis seperti energi dan transportasi. Model ini disebut sebagai ekonomi pasar sosialis, di mana negara tetap mengatur jalannya pasar, bukan membiarkannya liar. Dengan kendali seperti ini, kebijakan bisa dieksekusi cepat, tanpa banyak hambatan politik seperti di negara demokrasi liberal. 6. Transformasi teknologi dan inovasi digital. Kalau dulu Cina dikenal sebagai negara peniru, sekarang dunia mulai melihatnya sebagai inovator. Dalam 2 dekade terakhir, Cina melakukan transformasi luar biasa di bidang teknologi dan digitalisasi. Dan inilah salah satu pendorong utama kemajuan ekonominya yang super cepat.
Pemerintah Cina menyadari bahwa masa depan ada di tangan teknologi. Maka mereka menggelontorkan dana riset besar-besaran ke bidang seperti kecerdasan buatan AI, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan jaringan 5G. Dari reformasi ekonomi hingga teknologi canggih, dari buruh murah hingga infrastruktur megah, semua disiapkan dengan strategi jangka panjang. Inilah wajah baru Cina. Bukan lagi negara berkembang, tapi kekuatan dunia yang kini jadi kiblat ekonomi. Dunia pun mengakui, kemajuan bukan soal kecepatan semata, tapi soal arah dan ketekunan. Dan Cina sedang melaju sangat cepat ke masa depan.